Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Arazan dengan NIM 22212240066 dari kelas 3B. Sini saya ingin membuat video mengenai tentang UAS dari statistika, yang mana di sini saya akan menguji sebuah data mentah menjadi data yang ada hasilnya di ASP. Langsung saja kita ke tutorialnya. Check it out. Das. Oke, kita masuk pengujian data one sample t-test. Di sini ada datanya. Kita masuk ke t-test. Pencet one sample t-test untuk mengujinya. Kemudian ada beberapa opsi. Kita masukkan motivasi post ke variabel. Kemudian ke disiplinannya. Kita pencet yang test value-nya terlebih dahulu, itu ada 3 test value-nya, test student, kemudian deskriptif, kemudian masuk ke normality, pencet, kemudian pencet yang deskriptif plots, dan disini kita tunggu hasilnya. Dah, inilah hasilnya dari ujian sampel t-test, teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke pengujian selanjutnya. Oke guys, kita lanjut masuk ke pengujian independent sample t-test, yaitu kita pencet seperti biasa t-test, independent sample t-test. Kemudian masukkan di dependent variable, yaitu motivasi motivasi post, sorry. Masuk ke dependent variables, kemudian tunggu dulu. Nah, kemudian ke jenis kelamin, masukkan ke grouping variable. Tunggu ada hasilnya. Kalau sudah, lanjut ke sebentar guys, ke normality. Kemudian normality, nah, pencet ke Levens equally average. Sudah, lanjut ke descriptives. Nah, ini adalah tunggu hasil terlebih dahulu. Masuk ke effect size, dan inilah hasil dari independent sample t-test. Masuk yang terakhir yaitu paired sample t-test. Seperti biasa t-test, paired sample t-test. Nah, sudah masuk. Kemudian masukkan ke motivasi pre ke variabel pairs. Kemudian masukkan motivasi post di variabel pairs. Itu sudah ada hasilnya. Kemudian student, kemudian normality, tunggu ada hasilnya. Sudah, kemudian effect size, tunggu sekejap. Masuk deskriptif. Nah, sudah ada hasilnya. Dan inilah hasil dari paired sample t-test. Terima kasih. Oke guys, jadi kesimpulan tadi kita sudah menguji data mentah dari one sample t-test, independent sample t-test, sama paired sample t-test. Yang dimana sini saya menguji variabel penelitian, X1-nya itu motivasi belajar, X2-nya itu kedisiplinan, dan Y-nya itu partisipasi kegiatan. Hipotesisnya yaitu H0 tidak dapat hubungan signifikan antar variabel, dan H1 terdapat hubungan signifikan antar variabel. Yang dimana tadi hasil dari uji analisis singkat one sample t-test, dari tabel yang tadi kita dapat simpulkan bahwa karena pi kurang dari 0,05, maka rata-rata motivasi post berbeda secara signifikan dari nilai pembanding 3, karena B-nya itu 4.10, ini lebih dari kurang dari 3 gitu. Maka tingkat motivasi siswa berada di atas kategori sedang lebih tinggi secara signifikan. Kemudian asumsi normalitasnya itu
Sapiro-nya itu 0,001, data tidak berdistribusi normal, namun uji T masih dapat digunakan karena jumlah sampel N itu 20 cukup kuat. Nah, kesimpulannya, motivasi belajar setelah perlakuan berada pada tingkat tinggi dan berbeda signifikan dari nilai tengah adalah 3. Kemudian masuk ke independent sympathy test, yang dimana kita dapat simpulkan bahwasannya karena Pi-nya itu 0,584 atau tanda ini lebih dari kurang dari 0,05, maka tidak ada perbedaan signifikan motivasi antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan min sangat kecil, 4,20 versus dengan 4,00, dan efek size kecilnya. Perbedaan tidak bermakna. Asumsi ujinya, normalitas Sapiro weight-nya itu P-nya itu 0,18 tidak normal. Kemudian homogenitasnya itu variannya Levens-Step 0,850 varian homogen. Karena Levens-nya terpenuhi dan sampel cukup, uji T masih dapat digunakan. Kesimpulannya, tidak terdapat perbedaan motivasi belajar berdasarkan jenis kelamin. Kemudian terakhir, pair sympathy test. Kita dapat simpulkan bahwasanya karena Pi 0,005 tanda begini lebih dari ukuran 0,5, maka ada peningkatan motivasi belajar yang signifikan setelah perlakuan nilai min meningkat dari 3,75 menjadi 4,10. Efek perubahan cukup kuat. Kemudian asumsi normalitasnya Sapiro weight-nya itu tanda begini 0,01, data perbedaan tidak normal, namun t-test tetap sering digunakan karena nilai N-nya 920 cukup kuat, data Likert robust, pelanggaran normalitas tidak terlalu ekstrim. Kesimpulannya, motivasi belajar siswa mengalami peningkatan signifikan setelah perlakuan intervensi. Seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang begitu mengerti. Saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.